Usai mendapatkan somasi 3 kali 24 jam, mantan asisten rumah tangga Natalie Holscher yang diketahui bernama Trimurwati akhirnya muncul di hadapan publik, ditemani oleh kuasa hukumnya Krishna Murthy. Wati akhirnya angkat bicara terkait permasalahannya dengan Natalie. Wati juga mengaku jika dirinya tidak pernah menyudutkan siapapun, termasuk mantan bosnya itu. Namun yang menarik saat memberikan klarifikasi, mantan asisten rumah tangga Natalie itu sempat keceplosan dengan menyebutkan Faris yang tidak lain adalah mantan kekasih Natalie yang belakangan ini sering dipamerkan Natalie di sosial media pribadinya. Lantas benarkah kemunculan Faris belakangan ini ada kaitannya dengan tudingan Wati tentang perselingkuhan Natalie saat masih menjadi istri Sule? Gue nggak pernah takut, lo ngasih tahu apapun juga silakan. Tapi lo harus ingat tugas lo itu ART, lo bukan bagian dari keluarga. Dan gue bisa laporin nih sekarang pencemaran nama baik dan ancaman. Lo tahu Pak Faris kalau udah bertindak gimana? Nah, ancaman Faris itu ya aku nggak mau nyebut ya, maaf. Nah, dia sendiri yang keceplosan. Padahal aku nggak pernah nyudutin si A si B, tapi kenapa dia yang ngancam aku dan dia keceplosan nama itu? Di dalam pernyataan yang dilakukan oleh saudara Wati sendiri tidak pernah menyudutkan Natalie di sini. Justru kan sampai nggak bisa ngomong, artinya kebingungan. Apa kok tiba-tiba disomasi oleh Natalie? Bikin status ya? Iya, bikin status. Aku pernah bikin status karena itu dari unek-unek aku. Entah itu buat siapa, aku nggak nyebutin siapa-siapanya karena itu keluar dari unek-unek aku. Tapi kok kenapa dia yang babah ke aku, bahkan dia yang ngancam ke aku. Ancamannya mana? Jadi saudara Wati ini pernah membuat status keluhan hatinya. Lalu tiba-tiba di WA oleh Natalie, bahkan diancam akan dilaporkan undang-undang ITE atau apa dan sebagainya. Apa maksudnya? Sementara nggak pernah menyinggung dia ya, Wati ya? Tidak pernah. Nah, bahwa siang hari ini saya bersama dengan Trimurwati ingin menanggapi somasi terbuka yang dilakukan atau yang dibuat oleh saudara Natalie Holscher. Kira-kira kurang lebih 1 minggu yang lalu ya. 1 minggu yang lalu. Somasi masih 3 kali. Oh, sekarang udah berapa ya? 2 kali 24 jam. Nanti bakal aku tindak lanjuti lagi karena dia kan ngomong itu katanya bilangnya aku nggak jelas kayak begitulah ya. Nah, sekarang buktinya mana? Aku minta buktinya dan aku tantang kalau misalkan dia nonton, ayo ketemu. Nah, makanya aku bilang minta buktinya mana. Nah, sekarang juga lagi proses somasi juga. Kalau misalkan dia nggak ada nunjukin bukti-buktinya, ya akan aku terus perpanjang juga gitu loh. Sekarang gini, mau dia nuduh aku kayak gitu, ya orang kalau udah punya penyakit hati gimana sih? Apapun dia bisa lakuin loh, bisa lebih kejam loh. Gitu. Jadi himbauan untuk kalian semua yang lagi nonton, hati-hati untuk mencari ART. Sabar, tapi sabar aku ada batasnya. Kalau ada yang nyenggol aku, yang bikin aku benar-benar gondok, pasti aku akan melakukan sesuatu. Pasti aku akan melakukan sesuatu. Di tengah perseteruan panas antara Natalie Holscher dengan mantan asisten rumah tangganya, Wati, Oma Hetty pun muncul angkat bicara. Tidak hanya memberikan dukungan kepada Natalie, melainkan juga membongkar sosok Trimurwati yang telah memfitnah putri kesayangannya itu. Oma Hetty juga mengungkapkan jika dirinya mengetahui siapa di balik semua itu. Seperti diketahui, Natalie mensomasi mantan asisten rumah tangganya itu lantaran telah memfitnah dirinya dengan tuduhan yang menyakitkan, yakni berselingkuh saat belum bercerai dengan Sule. Dari kejadian itu, Natalie diketahui sempat begitu sedih dengan tuduhan miring terhadap dirinya. Itu sebabnya Natalie melayangkan surat somasi dalam waktu 3 kali 24 jam.
Itu kan saya juga dikirimin ya IG-nya, saya baca. Ya kalau kita keluarga besar, kita nggak nganggep kok itu. Dia mau pakai lawyer, mau di somasi Natalia mau dibahas, itu nggak ada urusan apa. Kita keluar khususnya. Natalia nggak fokus gitu-gituan lagi lah. Kalau buat saya pribadi, jadi siapapun dia, ya kan? Dan dimanapun saya juga tahu siapa di belakang layar ini, saya tahu. Kita keluarga semua tahu siapa, kan? Nggak perlu kita sebutkan ya. Ya nanti kena asap Tuhan itu urusan lo sendiri lah, benar kan? Faktornya kenapa begitu kita juga tahu. Kita pakai logika sehat aja. Seorang PRT kenal netizen terus tahu lawyer, masuk akal nggak? Terus kita transparan aja, kan? Nah sudah, itu sama dengannya kan ada, tapi kan kita nggak perlu memperpanjang masalah itu, nggak ada gunanya. Natalia khususnya dia banyak ngurusin masa kontrak sama kerjanya, ya kan? Dan dia sebagai tulang punggung adik-adiknya juga, Azam khususnya. Jadi kita nggak gubris, kita lihat aja berjalan dengan waktu saja. Kita lihat nih momennya apa, 1, 2, 3. Nanti kalau udah keterlaluan ya baru. Kalau dibilang kecemburuan, kita keluarga, termasuk Natalia kan dari kecil ya sama saya ya. Pendidikan itu beda. Pada waktu dia itu, orang itu saya nggak perlu lagi sebut namanya, PRT itu, pada waktu dia kerja sama Natalia nggak pernah ada masalah sama Natalia. Artinya kalau ke mall, ibarat kata kalau makan steak ya makan steak sama-sama, ya nggak ada perbedaan, ya kan? Nggak ada perbedaan, ya makan enak sama enak, duduk sama bareng tuh. Cuman dia ini ada PRT Natalia yang lain, dia ada kecemburuan sosial, lucu kan? Ya dia pamit sama Natalia minta keluar, izin, itu kan haknya dia. Kita kan urusan tahan orang kerja, benar kan? Ya orang kan ngomong boleh beli aja, pasti selingkuh, aneh kali. Mereka bahasa yang mereka mau jabarkan, sebutkan haknya masing-masing kok. Kan nggak ada undang-undang ya kan? Yang tahu kan lebih tahu jelas kan Natalie, ya kita ini, ya itu ya kan kita nggak bisa. Itu hak orang yang bicara, yang menilai kok. Itu kalau pada waktu itu bilang istilah selingkuh itu fitnah, ya kan? Jadi ada dua kategori ya, satu fitnah dan iri, bisa. Tapi kan nggak perlu kita sebutkan namanya. Asumsi kita seperti itulah. Usai menyandang status sebagai janda dan belum lama ini berseteru dengan mantan asisten rumah tangganya yang telah menuding dirinya berselingkuh dengan mantan kekasihnya dulu, Natalie kini secara terang-terangan mengungkapkan kedekatannya dengan seorang lelaki bernama Faris. Sontak saja kedekatan Natalie dengan Faris mendapatkan reaksi beragam dari para pengguna media sosial. Sementara Oma Hetty mengaku senang jika Natalie menjalin hubungan dengan Faris, meski ia sendiri menyerahkan pada Natalie segala keputusannya. Kedekatan antara Natalie dengan Faris melalui foto dan video yang diunggahnya di media sosial mungkinkah ingin menunjukkan keseriusan hubungan keduanya? Terlebih Faris sudah begitu dekat dengan Azam. Lantas, benarkah Faris ialah mantan kekasih Natalie dulu?
Siapa tuh? Nggak dong mana nih? Mau? Dang ding dang ding dang. Udah mulai balik lagi balik. Dang ding dang ding dang. Sebenarnya taunya dari ngomongnya. Ngomong aja. Iya dia sempat. Biar nggak dituduh selingkuh. Iya dia sempat. Biar nggak dituduh selingkuh. Tapi malah mama kamu dulu bilang gini loh. Apa? Terus nikahin aja Natali kata. Kenapa kamu masih nyimpan foto itu? Ada di laptop. Tapi kamu benar terima aku yang udah kayak begini. Iya nggak masalah. Dari Sita ketemu Faris lagi. Ya syukurlah. Tapi adapun kalau memang Tuhan mempertemukan lagi sekarang atau menjadi jodohnya pun kita nggak masalah. LDK Citra ini Bali apa? Mungkin seperti itulah. Kemarin kita pertemuan lama ngobrol, dikenalin juga sama keluarga-keluarga. Kalau menurut kacamata kita, ya kita lihat itu anak memang dari dulu kan kita juga kenal keluarganya baik, bapak ibunya, kan? Ya, dari zaman itu saling mengisi ya zaman itu ya, sama-sama sekolah waktu itu dan kebersamaannya juga, terus mereka berpisah lagi, Natalia kemana, dia juga kemana, terus dipertemukan kembali. Nantinya ending story-nya dijodohkan sama Tuhan ya fine-fine aja, nggak masalah. Dan saya lihat juga yang penting kan ada kasih sayang terutama kepada Azam. Ya yang kita harapkan kalau memang itu yang tadi saya bilang, kalau memang Tuhan izinkan mereka dijodohkan, kita nggak tahu ya. Ya kalau kita keluarga fine-fine aja. Kemarin juga dari keluarga acara ulang tahun itu juga dari keluarga juga bicara sama seperti saya, sama.